Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, sudah sampai di Portland. Saya mau ngurus dengan agent shipping di sini, Orchid. Dan itu motornya saya tuh. Tinggal ngambil dulu, ambil karnet, settle dulu. Oke, setelah motor berhasil crossing Selat Malaka dari Sumatera ke Malaysia, terus di KL saya melakukan beberapa progres di motor buat semakin siap tampil di event AXCR nanti. Lanjut gas lagi nih ke utara ke perbatasan Thailand. Guys, di Betong nih ternyata ramai foreigner permit sudah selesai, baru di Betong dataku udah pernah tahun lalu kan, jadi keluar lagi di print out. Ternyata sekarang mereka terima karnet. Jadi karnetku di stem juga nih. Dan dari sana saya estafet naikin motor ke kargo kereta buat ke Bangkok. Sekitar 1500 km journey. Dan saya nggak punya banyak waktu nih buat nikmati perjalanan ini, karena saya kesini buat race bukan touring. Oke, kita unboxing rapi banget, nggak ada cacat, nggak ada baret, kecuali spion satu patah lagi. Ya, spion dari Indonesia nih patah lagi nih. Kemarin patah kanan sebelum dikirim ke Tanjung Balai, ini patah kiri sebelum dikirim ke Bangkok. Ternyata mirror spion ini memang plastiknya rada-rada lembeknya nih. Jadi saya ganti dengan yang asli Jepang aja, DRC. Spion untuk off-road yang bisa dilipat-lipat. Ini juga dulu pernah beli dari Thailand, balik ke Thailand, buang di Thailand lagi nih. Ini dia, spionnya dari besi, ini bahaya kalau pakai off-road sebetulnya. Tapi kalau lagi race ya kebuka semua, nggak usah dipasang spion, nggak apa-apa. Oke, ini saya setapanku kayak setapan rim baret. Gear 45 depan 14, ada kubah gear 1342 juga, cuman ini udah aus nih, gear depannya nih 14. Jadi kita ganti aja nih, sama ini karena rantai agak longgar jadi bisa ganti tanpa kendorin. Nah ini dia, ini memang kita sudah persiapkan cadangannya. Oke, kita lap-lap dulu. Di Bangkok saya harus settle beberapa parts dan logistikku nih buat balap. Dan setelah semuanya ready, sekarang waktunya menuju ke Pattaya. Jaraknya sih cuma 150 km dan biasanya bisa tuntas dalam kurang dari 2 jam. Tapi karena motor nggak bisa masuk tol di Thailand, jadi bakalan ambil jalur biasa aja nih, dimana bakal makan waktu sekitar 3-4 jam menuju ke sana. Dan pagi ini jalanan terpantau padat nih, beriringan dengan orang yang bakalan berangkat ke sekolah dan berangkat kerja juga guys. Rute yang saya pilih juga bakalan melintasi area industri di mana banyak pabrik. Pokoknya sibuk lah jalan di sini. Banyak pekerja yang bakalan menuju ke area yang sama. Nah, asal nggak hujan aja perjalanan ke Pattaya bakalan aman nih guys. Dan akhirnya sampailah saya di Pattaya. Ini pertama kalinya saya ke Pattaya dan kedua kalinya saya berpartisipasi di AXCR dengan motor yang sama tentunya.
Pattaya. Si Cherry dan nyampe di Pattaya. 2 jam dari Bangkok. Oke, kita ke hotel 1,6 kilo lagi nyampe hotel. Yuk, gaspol lagi guys, biar istirahat cepat. Sama mau cari bengkel buat ganti ban. Oke, aku langsung mengarah ke Asia Pattaya Hotel, di mana HQ AXCR 2025 berada di sana dan bakalan jadi bivouac AXCR juga di leg 1 ini nantinya di sana. Oke, semakin cepat nyampe semakin bagus nih, biar bisa dapat spot parkir yang bagus dan urusan administrasi juga buat ikut balapnya nanti. Nah, enaknya sih semua urusan cepat selesai nih, biar ada waktu buat rapiin motor juga di sana. Oke guys, udah nyampe di Asia Pattaya Hotel. HQ AXCR di sini. Start dan finish. Oke, turunin barang dulu. Baru kita parkir motor. Di luar dugaan nih, udah banyak kompetitor mobil dan motor yang nyampe duluan di lokasi. Memang lokasinya nggak jauh dari pelabuhan internasional di sini. Makanya peserta yang datang dari overseas udah nyampe duluan dan setup tempat duluan nih, apalagi tim pabrikan. Jadinya pasti lebih gercep nih guys. So, beginilah suasana AXCR di Thailand ini. Oh ya, saya check-in hotel duluan nih guys. Terus bakal sibuk ngurusin beberapa urusan di sini, seperti seputar balapan rally raid pastinya. Nah, di dalam ruangan HQ AXCR ini saya melakukan pendaftaran ulang, terus lapor sebagai kompetitor motor kelas M1. Lalu tunjukin kalau udah punya insurans yang berlaku di Thailand, termasuk punya international race license. Terus dapat deh goodie bag-nya. Nah, habis itu lanjut foto peserta, jangan sampai kelewatan. 3, 2, 1. Stop. Disuruh foto di studio di HQ AXCR. Jadi foto-foto ini semua kompetitor wajib foto mobil dan motor buat dimuat di sosial media atau di AXCR Magazine. Mantap. Ini suasana di HQ untuk registration. Oke, dari AXCR Rally HQ-nya di sini di Hotel Asia Pattaya. Nah, ini kita unboxing. Jadi saya dikasih sekarang t-shirtnya warna green. Terus nomor 9 aku ntar ditempel di motor kompetitor. Deh, biasa ada tabloid. Baru ini yang kita akan bawa selama race. Kalau ada apa-apa kasih kode ini untuk diliatin, atau kalau nggak ada apa-apa oke, gitu. Pas kita lagi mogok mungkin aku lagi berhenti. Oke, itu aja. Next, mari kita ganti ban dulu nih. IRC ini nggak dijual di Indonesia guys, di Jepang sama di Thailand nih. Ini produksi Thailand. M5B Evo sama VX40. Yang depan VX40 kombinasi, yang belakang M5B Evo. Ini mirip setapan yang aku pakai waktu di Rimba Race. Saya terapkan di sini lagi. Saya pun harus ganti pakai ban kompetisi yang saya beli di Thailand. Jauh lebih murah pokoknya. Tapi karena saya nggak punya mekanik dan alat lengkap, jadinya saya pasang ban di bengkel umum yang ada di dekat hotel nih. Murah meriah, yang penting pasangnya rapi dan presisi. Yang lama dari Indonesia, yang baru dari Thailand.
Nah, oke. Brakeแล้วนะ Ya. Brake. Brake. Oke, balik ke hotel lagi dan waktunya pasang nomor peserta dan sponsor event juga nih. Selain saya pun punya ada sponsor pribadi nih. Oke guys, ini motor-motor udah pada ngumpul, tim Jepang, tim Korea, tim Thailand. Cuma aku sedih nih, aku salah satu-satunya peserta yang nggak ada roadbook nih. Aduh, parah. Udah hampir 2 minggu yang lalu saya udah beli dari F2R di Portugal. Dari DHL-nya bilangnya cuma 4 hari bisa nyampe di Bangkok, tapi nyatanya ini udah 10 hari lebih belum nyampe. Alasannya ketahan di bea cukai Portugal, belum bisa dikeluarin. Padahal dari foundernya F2R udah bantu langsung untuk infokan ke DHL, sampaikan ke bea cukainya kali ya, ke customnya untuk langsung dirilis karena udah selesai administrasi, tapi belum dikirim sampai saat ini. Parah ini. Mudah-mudahan salah satu, tapi biasanya rata-rata tim-tim yang udah pemain lama mereka bawa spare roadbook. Mudah-mudahan bisa pinjam apa sewa dari salah satu dari mereka nih. Parah nih. Lebih rapi dari tahun lalu. Makasih Rebel X, ini ada tempat mantap banget, nggak terlalu mengganggu estetika dari towernya. Oke guys, disinilah pedok-pedoknya motor yang akan berkompetisi. Dan ini udah belum ngumpul semua nih. Singapore 4 now. Yes. Before 2, now 4. They bring more friends. Ya, di event rally raid ini pesertanya bukan cuma datang buat cari juara aja, tapi juga di sini ada kebersamaan dan hampir semua kompetitor yang udah berkali-kali ikut saling kenal akrab satu sama yang lain. Jadi berasa reuni nih dan kita udah kenal satu sama lain. Jadi kita bercanda bareng, tertawa bareng. Nah, suasana yang kayak gini nih yang bikin kangen ikut balap di Thailand ini. Jatim Indonesia, Japan Indonesia. Jatim. Garage Mochi, ini dia mobilnya guys. Sama kayak tahun lalu. Garage Mochi. Ini punya Ono, ini punya Senai. Ya, ini. Same number last year. Oh, good. Number 12. Oke, kita nih same bike C90 Ono new bike Royal Enfield Himalaya, big bike. Ya, ini ada 2 nih perempuan yang bawa nih. Wah, ini seru banget nih. Oke guys, buletinnya mulai disusun sama panitia. Ini itinerary-nya, information, peletakan logo sponsor acara. Ini aku nih. Entry list. Nah, ini dia kayak kegiatan kita selama tanggal 6 sampai 16 Agustus. 6 Rally HQ Open, registration dokumen. Tanggal 7 pre-scrutineering. Tanggal 8 scrutineering motor. Ceremonial start tanggal 8. Udah insurans, udah buat juga insurans sama rally stream. Rally stream kita udah organizer allowed to use ECE standar helmet. Kalau di service area pun kita waktu betulin motor nggak ada pakai mat karpet, harus pakai pengalas waktu di service area. Oke. Tapi ada hal lain yang bikin saya frustasi di waktu yang udah mepet ini. Karena dari hampir 50 peserta roda 2, tinggal motorku aja nih yang gak ada perangkat roadbook dan trip meter. Oke guys, selamat pagi dari Pattaya. Ini tanggal 7 Agustus. Ini area scrutineering AXCR 2025. Cuma untuk hari ini khusus untuk roda 4
untuk kayak turbo restriction kalau nggak salah ya. Jadi ada 2 session. Besok session yang mobil spek biasa kali ya, termasuk motor. Nah, aku urutan nomor 9, jadi jam 7 sampai jam 7.15 giliran aku untuk diskrut. Barusan habis olahraga 1 putaran 3 kilo kali ya PP. Biar lebih fit aja. Sibuk banget semua. Padahal ini baru jam 7 pagi guys. Hampir semua ini terisi sama kompetitor, kru sama panitia di hotel ini. Gila, media juga. Kayaknya ada 600-an, 700-an orang kali ya. F2R roadbook holder dan bracket beserta ICO trip meterku yang tak kunjung datang nih, yang udah hampir sebulan saya beli dari Portugal. Nah, alat ini penting banget buat balapan rally karena navigasi bakalan di situ nih, dan tanpa perangkat ini balapannya bakalan berantakan pokoknya. Wah, dengar kabar roadbook yang saya beli kena random check nih di custom Portugal dan ketahan di sana jadinya deh. Statusnya sih belum keluar dari Eropa nih. Waduh, balapan tinggal sehari lagi nih guys, gawat nih. Dan hampir semua pro rider selalu bawa roadbook cadangan. Beberapa rider dari Jepang pun mau meminjamkan roadbook cadangan ke aku nih. Kemungkinan roadbookku ada di sini, dibawain si Toru Osaki. Sampai aku ketemu tim manajer dari Jepang namanya Mr. Toru, ternyata selalu membawa roadbook cadangan, dan kali ini Toru membawa roadbook F2R yang masih baru nih guys, sama persis dengan yang saya beli dari Portugal. Wah, senang banget pokoknya, berasa lega. Oh, this is satellite, I think ya. Oh yes. Okay, so now borrow you. Oke guys, deg-degan banget karena besok mulai scrutinering dan barangku masih di Portugal F2R-nya. Tapi solusi terpecahkan nih, ternyata di mobil wingbox di belakang dari tim Jepang ada Torusang yang biasa ikut ICR. Dia bawa backupnya ini F2R dan masih baru dan sama persis dengan yang aku order di F2R pusat FB 850, tapi ini yang pakai wheel sensor. Aku order kan yang pakai satelit. Nah, jadi ketika itu datang, kita switch aja tukeran dengan yang ini. Sama-sama baru, sama-sama tipe. Terima kasih Torusang, you are my hero. Oke, bongkar lagi F2AR lagi ininya untuk kita aplikasiin. Wah. Dan di waktu yang udah mepet banget nih, saya pun harus install roadbook bersama perangkat-perangkat navigasi. Untungnya saya sudah paham jalur kabel di Cherry ini, dan beruntung banget juga tower yang saya gunakan Rebel X. Jadi makin terorganize semua nih, aman dan terkendali. Tampilan rally pun tetap estetik tanpa meninggalkan fungsinya. Oke guys, selamat pagi dari Pattaya. Kita tanggal 8 ini bakalan scrutinering motor dengan nomor urut 1 sampai 10, disuruh jam 7.15 sampai 7.45. Begitu seterusnya, setelah setiap setengah jam 10 motor masuk. Sampai sebelum makan siang baru lanjut mobil juga. Baru aku lanjut kabin ini. Di situ setup untuk karutul. Besok SS1 dimulai pagi-pagi jam 5.45. Semangat. Motor sudah masuk schedule scrutinering nih. Oh, ini nomor 9. Ini nomor 6. Dan si Cherry jadi motor pertama buat diskrut. Ah, ini berdua nih sama Irma. Yang lain masih tidur. Yang rajin. Nggak berapa lama saya pun lolos scrutinering. Ini karena untuk rider yang dicek semua kelengkapan berkendara, mulai dari helm sampai sepatu. Terus yang dicek di motor itu di bagian mesin, suspensi, di bagian roda juga, dan juga di bagian muffler. Jadi walaupun roadbook belum kepasang, ini nggak apa-apa. Helm udah. Helm standar ECE atau DOT. Nah, di sini juga saya berasa jadi maling moto kategori ini karena saya datang tanpa mekanik, tanpa tim dan support crew. Cuma saya dan Cherry nih jadinya. Oke guys,
preparasi udah melewati scrutineering, aku lanjut pasang roadbook holder, iconnya sama sekarang semuanya udah beres, presisi banget pakai Rebel X. Sekarang perkabelan kita ya cepet. Remote controlnya aku taruh di atas, biasanya di sini kan. Jadi aku akan aplikasiin di sini. Ini switch roadbook. Oke, semuanya sudah selesai. Tanpa ada masalah, tinggal rapiin kabel, semuanya berfungsi dengan baik. Habis makan siang udah mau ambil roadbook untuk SS1. Oke, udah dapat SS1. Ini liaison sama special stage 200-an dia hampir 500 km nih guys. Ada rally streamnya juga, antisipasi kan untuk di track di jalur, jadi ada paduannya. Oke, kita mau briefing di sinilah ruang briefing dari organizer ke kompetitor semua. Gimana? Udah baca kayaknya. Ini ya. We start computer briefing now. Ini mau ada briefing, jadi udah ada roadbook, mau ikut acara briefing dulu, baru kita mau prepare untuk konvoy bareng ke ceremonial start di Pattaya Center. Support from Propak, Zero Technical School, and Webport Corporation. Mau set up untuk kurang panjang board untuk ditaruh di tool bag. 2 ban serep, ban cadangan tapi yang bukan heavy duty, wajib bawa dan harus terorganize dengan mouse. Oh ya. Oke. Ya. Ini pas ininya yang sebelah dalam ya, dari sini. Oke. Ingetin les, ntar hilang nih garisnya. Ada warna putih. Yuk, dah, maju. Terus. Ya, terus. Dah. Oke, motor minggir. Meteran. Iya, 21. Nah, ini di menu udah on sih, on. Masih nolin dulu. Hour. Oh, ini masih hour. Ini jam. Ini yang ini trip meter tuh. Oh, bukan. Ini trip meter mana ya? Jam. Ini. Oh, kira odo. Oh, tadi odo ya. Odo yang udah berjalan. Odo. Oh. Terus nolin Oh. dulu. Pencet Tahan aja. Nol. Unit circle. Nah, ini 2170 kan? Iya, udah. Ya udah udah benar. ya, udah bener ya. Berarti udah bener. Iya, udah bener. Pinter ya? Pinter. Kok pinter? Oh ini yang nomor ini Speed ya, sampai slot, 3709. Autocalnya mau? Boleh. Yes, udah yes. Biar dia jangan terlalu banyak fungsinya, bingung nanti Kita dia. cuma pakai trip aja. Kamu sama speed limit. konsentrasi sama odo ya. Nah, wes. Nah itu orang kalau mengukur secara manual circle terluar dari ban depan untuk mengikuti odometer aktual. Karena kita kan pakai sensor di roda. Kalau satelit beda lagi, nggak perlu dikalibrasi. Nah, ini udah. Makasih Om Egi atas ilmunya. Ini guys, contoh. Wah, terus ya. Mantap. Driving through the New York rain, roll down my window and let
Dan setelah semua beres tanpa ada kendala, jadi lega nih rasanya. Tapi ini baru permulaan. Balapan sesungguhnya baru akan dimulai besok. Lebih dari 3000 km selama 8 hari race. Oke, lanjut kita ikut seremonial start malam ini. Wih, seru banget nih. Oke, kita lagi di Walk Street Pattaya dalam rangka opening ceremony AXR 2025. Kalau yang itu area motor, sekitar 47 peserta, ini area mobil semua. Sekitar 40-an kayaknya. Dari berbagai kelas. Paling pertama Toyota Gazoo, baru tim Geolandar, ini Isuzu V-Cross. Terus ke belakang ada Mitsubishi Rally R. Baru kali ini juga aku ke Pattaya Walking Street ini. Dan ke Pattaya ini sih baru kali ini. Kita vibe-nya ini kayak Kuta Square kalau menurut aku. Oh no, how are you? Oh, fine. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Sawadikap. Sawadikap, baik-baik. Kepekap. Oke, ini Mitsubishi Rally R. Ada 3 juga pembalapnya. Terus sampai di belakang ada Om Memen sama Lodi dari Indonesia. Bang đột play dân lên mấy vậy nè? Yên apa? Oh, dân đâu ya? Oke guys, ambil ngunyah-ngunyah ketan sama ayam goreng. Berpose di belakang Mitsubishi Rally R. Tim pabrikan. Ini salah satu tim dan mobil yang menurut aku terkeren. Baik mobilnya, warnanya, dan kekompakan timnya sih mantep. Saingan Toyota Gazoo Racing. Gazoo Racing ada 2 tim, Gazoo Racing Thailand sama Gazoo Racing Indonesia. Cakep. Thank you. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising. We're new people, let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down. And now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me Mấy Ben. Ini SS1 nih besok 200 plus road section, jadinya hampir 400 kilo. Jadi ininya roadbook papernya ini terlalu tebal, nggak bisa masuk. Strateginya kita bagi 2, jadi habis service area baru kita pasang lagi. Semua
mau juga begitu karena rata-rata nggak bisa muat di sini nih ketebalan kertas nih. Strateginya ya bagi dua. Jadi ya kalau kita terlalu lama pasang akan ada yang kena penalti. Oke, jadi buletinnya udah ada nih guys. Buletin tentang itinerary acara dari start sampai finish. Udah gitu additional information. Nah ini nih, organization allowed to use ECE standard helmet atau enggak DOT. Jadi kayaknya SNI belum diterima. Officernya siapa nih yang kita akan jadi komunikasiin. Nah, regulation motor dan mobil bisa baca-baca di sini tentang kena penaltinya, udah gitu aturan-aturan mainnya, dan entry listnya kayak gini nih. Ini aku nomor 9. Saya dan Cherry pun siap race di AXCR 2025. Right side, right side. Ya, gitu.